Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 23 dengan judul perikop kesaksian Yesus tentang dirinya bagian pertama. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Saudara yang terkasih, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus menjelaskan tentang keberadaannya sebagai anak dan hubungannya dengan Allah Bapa. Nah, dalam hal ini Yesus berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang keberadaan Allah Tritunggal. Yesus menjelaskan bahwa keberadaan Allah kita dikenal dengan istilah Tritunggal yang imanen. Artinya dalam Trinitas ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi ketiganya berada dalam satu kesatuan. Kita tidak memiliki 3 Tuhan, tetapi kita memiliki satu Tuhan dalam 3 pribadi. Kemudian yang kedua tentang karya Allah Tritunggal. Ketika berbicara tentang karya, maka ini berhubungan dengan aktivitas apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi dalam Tritunggal dapat dibedakan melalui karya yang mereka kerjakan. Allah Bapa mengerjakan karya penciptaan alam semesta, dan ia juga mengutus putranya ke dunia ini. Yesus pun rela diutus ke dunia ini dan taat mengerjakan karya penebusan bagi semua umat manusia. Selanjutnya dalam penjelasannya, Yesus menekankan bahwa meskipun Allah Bapa yang mengutusnya ke dunia dan ia harus taat pada perintah Allah, tetapi Allah Bapa dan Putra tetaplah setara, baik dalam kemuliaan, keberadaan, dan juga karyanya. Sehingga Yesus menyatakan bahwa semua orang harus menghormati Putra sama seperti mereka menghormati Allah Bapa. Kita tidak dapat menghormati Allah Bapa tanpa kita menghormati Putranya. Konsep tentang Allah yang dijelaskan oleh Yesus ini adalah penjelasan yang dalam dan merupakan jantung dari iman Kristen. Karena hanya dengan memahami konsep inilah, maka orang percaya dapat menyembah dan memuliakan Allah yang benar. Saudara, sebagian orang percaya mungkin berpikir bahwa mereka hanya perlu hidup sesuai firman saja dan tidak perlu memahami hal-hal tentang Allah atau bagaimanakah keberadaan Allah, dengan alasan bahwa keberadaan Allah Tritunggal begitu rumit untuk dimengerti dan dipahami. Tetapi nyatanya Yesus dalam perikop ini mengajak kita untuk memahami bagaimanakah keberadaan dan karya dari Allah Bapa dan Putranya. Sehingga sebagai orang percaya kita memiliki konsep yang benar tentang Allah yang kita sembah. Kemudian hal ini pasti akan mempengaruhi cara kita dalam menyembah dan menghormati Allah. Oleh sebab itu saudara, marilah kita meminta hikmat dari Roh Kudus agar kita dapat memahami keberadaan dan karya Allah dengan benar. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selama ini saudara sudah berusaha untuk belajar memahami tentang konsep Allah? Atau saudara termasuk orang percaya yang tidak begitu peduli dengan hal-hal tersebut? Jika
Jika saudara selama ini tidak begitu peduli dan kurang berusaha untuk memahami keberadaan Allah, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut dan meminta Allah mengubahkan cara pikir saudara. Dan mari kita meminta Allah agar Allah membukakan dirinya bagi kita, sehingga kita dapat mengenalnya dengan benar. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika pagi hari ini Tuhan menganugerahkan satu hari yang baru lagi buat kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus selalu berusaha untuk lebih mengenal Allah setiap harinya. Ya Tuhan, kami meminta kiranya Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan sehingga kami dapat mengenal Allah lebih baik setiap harinya. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan Kau Allah yang tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus